Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Happy Grill akan mempresentasikan materi kelima, yaitu migrasi di Indonesia hasil survei penduduk tahun 2010. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Nah, migrasi Indonesia hasil survei penduduk tahun 2010. Kurang mobilnya penduduk Indonesia terlihat dari rendahnya persentase migran recent antar waktu, serta kecenderungannya yang menurun, yaitu dari 3,2% pada tahun 1990 menjadi 3,1% pada tahun 2000 dan 2,4% pada tahun 2010. Nah, menurunnya persentase migran recent ini bisa jadi tergantikan oleh semakin meningkatnya pola mobilitas yang lebih bersifat non-permanen. Nah, migrasi Indonesia, kecenderungan semacam ini pernah dikemukakan secara hipotesis, baik oleh Zelinsky tahun 1971 maupun Skeldon tahun 1990, yang menyatakan adanya kesejajaran antara transisi vital atau transisi demografi, transisi mobilitas, dan transformasi ekonomi. Dalam kesejajarannya itu, mobilitas mengalami perubahan pola yang semua bersifat non-permanen berubah menjadi permanen dan kembali ke non-permanen sebagai akibat dari semakin majunya alat-alat komunikasi, transportasi, dan informasi. Pulau Jawa dan Sulawesi di tahun 2010 merupakan daerah pengirim migran terbesar keluar dari pulau tersebut. Nah, hal ini terlihat dari angka migrasi neto recent yang mempunyai nilai negatif yang menunjukkan angka migrasi keluar lebih besar dibanding migrasi masuk. Di Pulau Jawa juga angka migrasi neto recent ini mencapai puncak pada tahun 2010, yaitu mencapai kurang minus 3,50 tahun. Tahun 2000 sampai 2010 migrasi masuk mulai berkurang, sebaliknya yang keluar semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai pulau lain akibat pembangunan kawasan Indonesia Tengah dan Timur, arah arus migrasi mulai berubah dari Jawa ke arah Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, migrasi masuk recent terus meningkat dan nilai migrasi neto recent selalu positif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini memiliki arti bahwa di Pulau Kalimantan itu lebih banyak pendatang daripada yang keluar meninggalkan pulau tersebut. Hal ini dapat berarti pula bahwa Pulau Kalimantan itu memiliki daya tarik yang besar. Nah, selain adanya program transmigrasi besar-besaran ke wilayah tersebut pada masa Orde Baru, berkembangnya sarana dan prasarana, lingkungan alam yang masih asli, harga tanah yang masih murah dengan biaya yang sewa atau kontrak rumah yang juga masih rendah, serta perkembangan ekonomi industri di pulau ini, terutama di Kalimantan Timur, menjadikan peluang dan kesempatan kerja terbuka di wilayah ini, diduga menjadi sebab dari tingginya angka migrasi masuk ke pulau ini. Nah, berikut tabel persentase migran recent masuk, keluar, dan neto menurut pulau tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan pulau tempat tinggal sekarang, tahun 1990 sampai 2010, bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, angka migrasi masuk recent tertinggi sejak tahun 1980 juga tetap terdapat di Provinsi DKI Jakarta, di provinsi terpadat penduduknya itu pada tahun 2010 terdapat hampir 74 pendatang untuk setiap 1000 penduduk. Nah, provinsi kedua dengan jumlah pendatang recent terbanyak itu adalah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu 71 pendatang dari 1000 penduduk. Ketiga itu Kalimantan Timur. Nah, jumlah pendatangnya itu 67,5 per 1000 penduduk, diikuti Kalimantan Tengah, jumlah pendatangnya itu 62,1 per 1000 penduduk, lalu Provinsi Riau dengan 60,3 pendatang dari 1000 penduduk.
Nah, selain angka migrasi masuk risen, angka migrasi keluar risen pada suatu provinsi itu dapat mencerminkan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain, provinsi ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Jumlah migran keluar dari suatu provinsi dalam 5 tahun terakhir dalam survei penduduk tahun 2010 itu masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Selain itu juga Provinsi Sumatera Barat ini dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan angka migran keluar recent yang besar, yakni urutan kedua dan keempat. Nah, dilihat secara relatif terhadap penduduknya, data survei penduduk tahun 2010 menunjukkan angka migrasi keluar recent tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yakni hampir 100 orang per 1.000 penduduk. Tingkat migrasi ke recent kedua tertinggi urutan kedua adalah Provinsi Sumatera Barat dengan angka hampir 35 orang per 1.000 penduduk. Hal ini berkaitan dengan budaya rantau pada masyarakat suku Minang. Ditinjau dari angka migrasi neto recent, data hasil survei penduduk tahun 2010 itu menunjukkan 5 provinsi penerima migran terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, dan baru diikuti Provinsi Banten pada posisi ke-6, di mana nilai angka migrasi neto itu berkisar antara 28 sampai dengan 45. Sedangkan 5 provinsi pengirim migran utama recent adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur. Selanjutnya, pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan, angka migrasi netonya itu menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dengan angka yang terus positif dari survei penduduk tahun 1980 sampai dengan survei penduduk tahun 2010 ini. Nah, sebagaimana telah dikenal bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebagai provinsi pelajar, oleh karena itu tingginya angka migrasi masuk dimungkinkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai provinsi lain di Indonesia dengan motivasi melanjutkan pendidikan. Berikut angka migrasi recent itu menurut provinsi tahun 1980, 1990, tahun 2000, dan 2010. Dan berikut kita bisa lihat pada tabel ini. Nah, migrasi recent pada tahun 2010 itu didominasi oleh penduduk produktif usia 15 sampai 64 tahun. Nah, 85,94% penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun 2010 itu merupakan migran recent. Hampir semua provinsi mempunyai gambaran dan pola yang sama, yakni didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Diikuti penduduk usia produktif 0 sampai 14 tahun dan penduduk tidak produktif lebih dari 65 tahun. Nah, gambaran ini sesuai dengan teori Todaro. Nah, teori Todaro itu teori Todaro yang mengatakan bahwa motif ekonomi menjadi motif paling kuat dalam memutuskan untuk bermigrasi. Dengan adanya motif tersebut, maka yang bergerak untuk melakukan migrasi adalah orang-orang yang berada pada umur produktif. Ditinjau dari segi jenis kelamin, migrasi recent pada penduduk laki-laki 52,44% lebih tinggi dibandingkan migran recent penduduk perempuan 47,56%. Angka migrasi recent berjenis kelamin perempuan di hasil survei penduduk tahun 2010 menunjukkan sudah adanya peluang kerja bagi perempuan yang semakin luas, sehingga banyak kaum perempuan meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan baik di kota maupun di wilayah lain. Nah, menurut Ravenstein tahun 1885, dia mengatakan bahwa perempuan itu bisanya bermigrasi dalam jarak dekat. Tetapi teorinya ini telah terbantahkan karena saat ini di Indonesia itu perempuan melakukan migrasi jarak jauh sampai ke luar negeri untuk memperoleh pekerjaan.
Nah, berdasarkan data survei penduduk tahun 2010, seks ratio penduduk migran recent secara nasional 110,28, secara nasional 110,28. Hal ini memberi arti bahwa dalam setiap 100 orang migran recent perempuan di Indonesia terdapat 110 laki-laki. Nah, nilai seks ratio tertinggi berdasarkan hasil survei penduduk tahun 2010 itu terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran 158,21, di mana hal tersebut berarti dalam setiap 100 orang migran itu migran recent itu perempuan di NTB atau Nusa Tenggara Barat terdapat 158 orang laki-laki. Nah, sedangkan nilai seks ratio terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan besaran 91,56, di mana hal itu berarti dalam setiap 100 orang migran recent perempuan di DKI Jakarta hanya terdapat 92 orang laki-laki. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak migran recent yang berjenis kelamin perempuan yang pindah ke DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya, dalam hal rasio ketergantungan atau dependensi rasio, secara nasional, angka dependensi rasio ini penduduk migran recent Indonesia berdasarkan hasil survei penduduk tahun 2010 adalah 16,36. Nah, hal ini juga mengandung arti bahwa dalam setiap 100 orang penduduk migran recent yang berada dalam usia produktif itu menanggung beban 16 orang penduduk migran recent yang berusia non produktif. Nah, angka rasio ketergantungan terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 7,7, Provinsi DKI Jakarta 8,4 dan Provinsi Bali 9,2. Nah, sedangkan angka rasio ketergantungan tertinggi dari hasil survei penduduk tahun 2010 terdapat 3 provinsi terbarat di Indonesia, yakni Sumatera Utara 28,6, Sumatera Barat itu 26,18 dan Aceh 23,78%. Nah, jika diperhatikan dari status perkawinan, lebih dari separuh migran recent berstatus sudah kawin 55,31%, dengan provinsi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat yaitu 67,03%. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa migran pada umumnya sudah menikah atau melakukan pernikahan selama dia bermigrasi, di mana hal tersebut mengindikasikan pula migrasi yang dilakukan dengan membawa keluarga atau ikut suami atau istri atau orang tua atau anak. Nah, angka penduduk migran recent berstatus kali ini lebih rendah jumlahnya jika dibandingkan dengan penduduk bukan migran. Selanjutnya, tingkat pendidikan menjadi tolak ukur dari kualitas migran yang masuk maupun keluar dari suatu wilayah, baik dari sisi alasan dia berpindah maupun dari sisi tujuan ia berpindah. Nah, migran dengan pendidikan tinggi cenderung berpindah dikarenakan alasan pekerjaan dan pendidikan, sedangkan pada migran dengan karakteristik pendidikan yang rendah, alasan perpindahan biasanya adalah alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti ikut suami atau orang tua atau saudara. Nah, berikut diagram dari presentasi penduduk migran recent menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2010, dan ini adalah diagramnya, bisa kita lihat pada berikut. Nah, data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk migran recent yang berusia 15 tahun ke atas itu mempunyai kegiatan utama bekerja sebesar 90,26%. Dari mereka yang bekerja 59,06%, migran recent bekerja di sektor jasa-jasa, 25,07% bekerja di sektor manufaktur, dan 15,87% sisanya bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi dari data hasil survei penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa 9,74% penduduk yang berstatus migran recent merupakan pengangguran. Angka ini terdiri dari persentase migran recent yang sedang mencari pekerjaan dan migran recent yang bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan. Nah, sedangkan persentase penduduk migran recent yang berstatus bukan angka
angkatan kerja atau mengurus rumah tangga, sekolah, dan lainnya adalah 26,74%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan persentase penduduk bukan migran yang berstatus bukan angkatan kerja. Yaitu sebesar 30,42%. Nah, berdasarkan status pekerjaannya, 65,23% penduduk migran recent bekerja sebagai buruh atau karyawan. Dengan kata lain, 2 dari 3 penduduk yang berstatus sebagai migran recent cenderung bekerja sebagai buruh atau karyawan. Persentase penduduk migran recent tertinggi yang bekerja sebagai buruh atau karyawan terdapat pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 66,11%, Kepulauan Riau 56,66%, Provinsi Banten 49,2%, Kalimantan Timur 49,10%, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 39,54%. Tingginya persentase penduduk migran recent yang bekerja sebagai karyawan dan buruh di DKI Jakarta menunjukkan bahwa daya tarik Jakarta sebagai ibu kota itu masih cukup tinggi, yang juga dikarenakan tersedianya lapangan kerja terutama sektor formal di provinsi ini. Nah, selain itu juga tingginya persentase penduduk migran recent yang bekerja sebagai karyawan dan buruh di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, bahkan Kalimantan Timur diduga kuat karena berkembangnya industrialisasi di provinsi-provinsi, yang pada akhirnya membuka banyaknya perkantoran dari berbagai sektor di provinsi, di mana hal ini menjadi gula yang menyebabkan migran berdatangan. Mungkin itulah tadi hasil presentasi kami materi kelima, yaitu migrasi di Indonesia hasil survei penduduk tahun 2010. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.